Best of the best. Best of the best. Look at this. Terus halo semuanya, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan update proses seleksi sowa ketiga. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama ya. Silahkan cek di channel saya. Jadi ini adalah ikan usia sekitar 5-6 bulan ya teman-teman, kalau tidak salah ya. Jadi saya besarkan dari pindah-pindah dari kolam 1 ke kolam 2, seleksi 1, kedua, dan ini seleksi ketiga. Sebenarnya awalnya adalah soa ini cukup banyak, sekitar ada di seleksi pertama dapat 1000 ikan gabungan dari 2 kolam. Nah, saya besarkan kolam berbeda dengan kualitas air di kaki Gunung Slamet. Saya tertarik dengan kolam di situ karena airnya jernih. Saya pindahkan ke situ, saya pelihara beberapa bulan di situ dan dipanen tinggal separuhnya. Tapi masih alhamdulillah ya, karena ya cukup lumayan lah dengan hasil yang seperti ini. Ya, jadi ini prosesnya ya teman-teman. Untuk seleksi koi itu kita pertama pisahkan yang bagus dengan yang jelek, kemudian juga pisahkan yang besar dengan yang kecil. Jadi nanti yang ikan-ikan yang kualitas bagus, yang ukurannya kecil dan besar itu dipisah. Kalau bisa dibesarkan di 2 tempat yang berbeda. Jadi si kecil tidak kalah dengan yang besar, dan yang tidak lolos kita jual saja. Nah, sebenarnya kebetulan ini ikan laku semua ya teman-teman. Untuk kualitas ikan seperti ini cenderung mudah sekali untuk dijual. Nah, untuk ini adalah hiutsuri, kuning dan hitam itu hiutsuri. Kemudian soa adalah jenis ikan yang 3 warna, merah, hitam, putih. Kemudian itu juga ada kohaku ya, yang merah putih. Ini soa yang lumayan bagus. Jadi di sini juga banyak kohaku yang bagus juga. Cuma waktu itu saya hanya fokus ngambil soanya saja. Nah, ini lumayan. Jadi yang ini adalah ikan-ikan yang awal ya, yang diseleksi seperti ini, masih campur ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Terus kemudian diseleksi, kita pisahkan yang super yang bagus dengan yang kualitas standar. Dan sebenarnya untuk di pasaran ikan seperti ini sudah laku keras ya teman-teman. Jadi soa-soa seperti ini sangat mudah sekali, banyak sekali orang atau banyak sekali peminat yang menyukai soa seperti ini. Dan nah, ini cukup bagus ya, bisa dilihat. Jadi warnanya juga keluar cerah. Dan ini adalah ikan dari indukan impor 60 dan 70 cm. Awalnya dari
mulai start burayak 17.000 burayak di kolam pertama, kemudian ketambahan 10.000 dari kolam 10.000 burayak di kolam kedua, berarti total sekitar 27.000 larva ya pada awalnya start. Kemudian di seleksi 1, kedua dan ketiga ini jumlahnya semakin nyusut karena yang jelek-jelek kita buang, dan juga kadang juga di kolam itu ada hama ya teman-teman. Jadi tidak mungkin kita ketika miara koi itu akan mulus semua, tetap ada predator yang di kolam. Jadi untuk menentukan soa yang bagus itu yang penting itu balance kanan kiri atau depan tengah belakang ya. Warna hitamnya atau merahnya kalau bisa seimbang di kepalanya, kemudian di tengah badannya, kemudian di pangkal ekor. Untuk soa sendiri biasanya yang keluar itu ketika indukan soa dipijakan adalah soa, Iruzuri, kadang ada sironya juga, dan juga kohaku. Itulah karakteristik indukan soa yang dipijakan, anakannya keluar jenis-jenis seperti itu. Untuk sekedar informasi ya, yang tertarik untuk membesarkan soa, karena warna dasar dari ikan soa itu adalah hitam, jadi di pertumbuhan biasanya cenderung lebih lambat ketimbang ikan seperti jenis kohaku dan sanke atau jenis lainnya seperti polos kuning, karasi. Itu pertumbuhannya lebih lambat karena warna hitam itu cenderung lebih berat di pertumbuhan. Jadi tidak heran kalau soa sudah besar juga harganya akan dibanderol cukup lumayan tinggi, karena proses pembesarannya itu lebih membutuhkan waktu ketimbang jenis koi yang lain. Nanti di akhir video ini kita lihat hasil seleksinya seperti apa ya teman-teman. Dan saya perlu garis bawahi sebenarnya ikan seperti ini semuanya itu sudah laku, dalam artian baik penghobi ataupun pedagang ya siap menampung ikan-ikan seperti ini. Adalah siro ya. Dan kohaku itu sebenarnya ada ya yang bagus itu, cuma tidak saya ambil. Ini adalah contoh ya seleksi awal ini.
Nah, ini dia. Oh maaf, belum, ini masih proses seleksi. Nah, ini contoh hiutsuri yang bagus ya teman-teman. Hitamnya merata, mata belakangnya cuma minus sedikit di siripnya. Hitamnya sayang, yang satunya masih kuning ya. Kalau misalnya sirip depan itu hitam semua lebih bagus. Ini soa calon bagus juga. Ini juga calon bagus. Ini juga layak dibesarkan. Dan kebanyakan, apalagi untuk soa yang bagus itu justru ikannya kecil-kecil, pertumbuhannya lebih lambat karena yaitu beban di warna. Sedangkan kadang yang cepat besar itu malah krobyok. Ini juga bagus. Sebenarnya kalau untuk memelihara koi apalagi soa ya, untuk saya sendiri ketika memelihara dari larva sampai sudah ukuran segini, biasanya ada kecenderungan atau perasaan sayang untuk dijual. Jadi rasanya ingin dipelihara terus, cuma kadang kita ada masalah di tempat atau terlalu lama kita pelihara juga peletnya tidak ketemu, jadi ya seperti itu ya, terpaksa saya jual. Sedangkan sebenarnya kalau udah segini itu rasanya sayang sekali untuk dijual, tinggal dibesarkan. Jadi untuk yang tertarik untuk budidaya koi itu sebenarnya ada beberapa segmen ya. Mau pembesaran bibit ya, misalnya dari larva ke ukuran segini. Kemudian ada juga yang misalnya mulai dari start ukuran segini, kemudian dibesarkan sampai 25 cm, 30 atau ukuran yang lebih besar lagi. Dan juga bisa yang modelnya punya indukan kemudian jual anakan atau larvanya. Tinggal kalian itu punya minat di mana, kemudian sarana prasarananya mendukung yang mana. Tapi sebenarnya semua step itu semuanya menyenangkan ya teman-teman, baik dari proses breedingnya, kemudian pembesaran larva, terus seleksinya ya, apalagi seleksi itu buat saya itu bikin ketagihan. Jadi rasanya ada perasaan ada yang kurang ya, gatel gitu ya kalau tidak bongkar kolam. Rasanya ingin cepet-cepet bongkar kolam kemudian menseleksi. Jadi seperti itu, karena proses seleksi itu buat saya menyenangkan sekali, apalagi kalau dapat ikan-ikan yang bagusnya cukup banyak. Ini adalah ikan-ikan yang saya pilih, saya masukkan ke ember di bawah. Walaupun kecil-kecil tetapi bagus-bagus ya. Nah, yang kecil-kecil ini kita pisahkan dari yang besar, beda lokasi agar pertumbuhannya tidak kalah dengan ikan yang besar. Kelihatan dua-duanya. Oke, di sini ada yang bagus. Nah, ini adalah nomor 1 ya teman-teman, nomor 1 dari semua koi-koi yang ada di sini. Versi saya ini nomor 1-nya. Warna merahnya merata, hitamnya merata, putihnya merata, dan ketebalan warnanya itu sudah tampak jelas. Ini juga soal lumayan walaupun masih kecil.
Dan itu ada beberapa kohaku sebenarnya ya, kohaku dan juga siro yang bagus-bagus. Sironya putihnya sudah nampak bersih. Nah ini sironya bersih putihnya. Juga soa yang calon bagus walaupun masih kecil. Jangan lupa ngopi ya kawan-kawan. Ini juga bagus. Sironya hitam putih juga bagus ya, putihnya bersih. Kemudian saya kasih sedikit bocoran lagi ya teman-teman, kelebihan dari ikan dari indukan impor dan lokal. Kalau impor itu anakannya ya biasanya itu panjang-panjang, sedangkan yang indukan lokal itu biasanya kurang panjang, walaupun tidak semuanya ya. Dan untuk indukan yang besar itu anakannya juga cenderung kalau kita budidaya, kalau kita pelihara juga cenderung lebih besar, cepat besar. Oke, ini adalah ikan yang lolos seleksi ya teman-teman. Seperti ini, tidak dapat banyak tapi saya cukup puas. Nah ini adalah contoh ikan supernya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ada di sini. Ini adalah nomor satunya ya. Ini adalah nomor 1 di kolam ini. Ya, jadi kayak permen ya teman-teman, permen warna-warni sekali. Dan yang lainnya itu mempunyai balance warna yang seimbang, tinggal dibesarkan lagi. Layak untuk calon show quality ini teman-teman. Paling tidak dapat 2. Ini adalah yang nomor 2 ya, dari kolam. Kemudian ukuran yang gede sama yang kecil itu nanti dipisah, ditempatkan di kolam yang berbeda biar pertumbuhannya beda, biar yang kecil bisa mengejar yang